Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh bersyukur karena malam hari ini dapat berjumpa kembali menyapa kita dengan firman Tuhan sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah diserang oleh keraguan-raguan. Mungkin keraguan itu hanya tersimpan di dalam hati kita. Atau saudara mengatakannya kepada orang lain. Seseorang yang ragu-ragu, setidaknya dia mengatakan beberapa kalimat-kalimat pendek. Misalnya saja, Tuhan, saya merasa ragu. Atau di dalam hati saudara berkata, dapatkah Allah mengasihi orang semacam saya yang penuh dengan dosa? Atau saudara dalam satu titik berkata, dapatkah Allah itu menolong saya? Keraguan sering dikenal dan disebut kepercayaan atau pendapat yang tidak menentu. Inilah keraguan yang pernah mungkin saudara alami. Saudara, apa penyebab keraguan? Ada beberapa hal. Yang pertama, pernah mengalami bencana. Mungkin itu bisa kecelakaan, mungkin itu bisa bencana alam, sehingga ketika dia menjalani hidup ini, dia seolah-olah melupakan Tuhan. Dia mengalami trauma-trauma, pengalaman masa lalu yang ada di dalam pikiran dan hatinya yang membuat dia terjerat, tidak bisa maju, tidak bisa bangkit lagi. Bahkan kalaupun melakukan hal yang baru, masih ada keraguan-raguan. Dan itu sebenarnya perlu waktu untuk disembuhkan. Yang kedua, orang itu ragu-ragu ketika menghadapi keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit ini bisa disebabkan karena mungkin keadaan baru, situasi baru, kondisi baru, sehingga orang itu mengalami keraguan-raguan. Misalnya saja, saudara membuka usaha baru, saudara dalam situasi yang sulit ini, saudara mengalami keraguan-raguan. Saudara, yang ketiga, orang memiliki keraguan-raguan karena melihat sumber daya yang sepertinya tidak masuk akal. Contohnya, Abraham dan Sarah. Ketika Tuhan berfirman bahwa engkau akan memiliki keturunan, Sarah meresponnya dengan tertawa. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian 18. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu umur Abraham 100, umur Sarah 90. Sumber daya tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan anak. Tetapi disinilah Tuhan ingin menolong mereka agar mereka dilepaskan dari keraguan-raguan karena ada mujizat dari Tuhan. Yang keempat, yaitu keraguan-raguan timbul karena ada persaingan di tempat kerja. Mungkin ada pegawai baru atau ada pimpinan baru. Saudara mulai ragu-ragu, apakah saya bisa bekerja sama? Apakah saya bisa mengabdi dengan baik? Itulah keraguan-raguan yang disebabkan karena persaingan kondisi di tempat kerja. Mungkin juga ada persaingan yang tidak sehat di tempat kerja saudara. Saudara merasa juga tidak ragu-ragu. Saudara baik, tapi orang lain tidak baik.
Akhirnya saudara ragu-ragu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan soal keraguan ini berbunyi demikian. Akar dari segala keraguan adalah tidak percaya bahwa Allah itu memperhatikan masalah-masalah kita. Jadi yang menyebabkan kita ini ragu-ragu dapat disimpulkan karena kita ini meragukan penyertaan Tuhan. Lalu selanjutnya adalah kalau kita ragu-ragu, ada bahaya keraguan-raguan. Yang pertama, keraguan yang selalu mengganggu perasaan akan mengakibatkan kita tidak dapat berserah pada kuasa Allah. Biasanya orang yang ragu-ragu itu akhirnya meragukan kuasa Allah, akhirnya tidak berserah kepada Allah, akhirnya tidak berdoa dan sebagainya. Karena dia meragukan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah keraguan-raguan itu menyebabkan perasaan ragu itu melemahkan iman kita kepada Kristus. Hati-hati, ragu-ragu bisa melemahkan iman kita kepada Kristus. Makanya saudara, ini adalah bahaya dari keraguan-raguan. Saudara harus mengatasinya. Bagaimana mengatasi keraguan? Kita akan belajar studi ini dari apa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Saya harapkan kita bisa membuka bersama-sama. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, mengatasi keraguan dapat kita lakukan dengan langkah yang pertama, yaitu mengakui dengan jujur kalau kita ini ragu-ragu. Jujurlah kalau saudara ragu-ragu. Itulah yang dilakukan oleh Thomas. Yang kedua, memiliki persekutuan dengan saudara seiman. Mengapa Thomas ragu-ragu? Thomas tidak bersama dengan murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri setelah Tuhan Yesus bangkit. Tidak tahu Thomas kemana. Mungkin sembunyi di tempat lain, memisahkan diri dari 10 murid yang lain. Disinilah Thomas kehilangan persekutuan. Jadi supaya saudara tidak ragu-ragu, saudara dibangun iman saudara, rohani saudara dengan sebuah persekutuan. Ikutilah komsel, ikutilah persekutuan komisi, ikutilah persekutuan doa, supaya saudara dikuatkan imannya. Kemudian yang ketiga adalah supaya saudara bisa mengatasi keraguan, selalu ingat janji serta kuasa Tuhan. Filipi 4 ayat 13 jelas dikatakan bahwa Tuhan itu akan menolong di dalam segala persoalan perkara yang kita alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ini adalah janji firman Tuhan. Yang keempat, membawa keraguan itu kepada Tuhan Yesus. Ini cerita tentang Thomas. Kita buka kembali Yohanes 20 ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas yang ragu-ragu itu, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi di sini Tuhan Yesus itu sangat baik menjumpai murid-murid yang sedang berkumpul dan memberikan kesempatan kepada Thomas untuk berjumpa secara langsung agar keraguan
Thomas ini dapat diatasi. Dan akhirnya Thomas pun menjadi seorang rasul yang setia sampai mati. Karena dia tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit dan dia tidak ragu-ragu. Saudara, ingatlah, bukan merupakan sebuah dosa jika seorang Kristen memiliki perasaan ragu. Dosa hanya terjadi jika kita tinggal di dalam keraguan kita. Jadi, kalau kita ragu, tidak dosa. Tetapi kalau kita selalu ragu, kita bisa jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kondisi hari ini banyak orang mengalami kesulitan hidup. Tetapi ingat, iman kita tetap teguh, tidak boleh ragu. Tetap bahwa Yesus beserta kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk bisa mengatasi keraguan-raguan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin ditolong oleh Tuhan. Kadang-kadang kami ragu terhadap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan siapkan buat kami. Seringkali dalam kondisi sulit, kami semakin menjauh dari Tuhan, menyalahkan orang lain. Oleh sebab itu hari ini ampuni kami ya Tuhan. Kami ingin dilepaskan dari keraguan-raguan. Berkati pekerjaan, kesehatan, hari depan, iman, pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.